Kebenaran. Jadi, ini semua ada kaitannya dengan ibu tiriku. Berang Zen dengan suara menggelegar penuh kemurkaan setelah mengetahui informasi dari Ken. Iya tuan, sama seperti perempuan lain. Dia juga sepertinya memiliki obsesi untuk menikah dengan Anda dan menjadi bagian keluarga Walter. Jelas Ken. Zen berdiri menatap tajam ke arah Ken yang masih berdiri di hadapannya, memasang wajah takut. Iya, sebuah kehidupan mewah, kehormatan, dipuja banyak orang yang akan didapat jika menjadi bagian keluarga Walter. Amarah Zen telah berada di puncak. Dia tidak pernah menyangka dia punya ibu tiri yang memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, dan lebih membuatnya semakin murka adalah ayahnya yang tidak memberitahukannya dan malah ikut menyembunyikan semuanya. Pantas saja, semua tersusun dengan rapi. Ternyata dia yang ada di belakangnya. Ya, sama seperti pamanku. Dia juga bisa melakukan apapun. Geram Zen, tatapannya semakin tajam, bak menghunus. Sebenarnya, di lubuk hati, Zen miris demi posisi yang ia duduki. Mengapa semua orang terdekatnya ingin menghancurkannya dengan banyak intrik dan cara licik? Seharusnya mereka menjadi sandarannya, namun justru orang terdekat itulah yang ingin menjatuhkannya. Maaf Tuan, kita tidak bisa menyerang kembali. Kita tidak punya bukti atas tuduhan itu. Jika ibu tiri Anda bersekongkol dengannya. Jelas Ken dengan tertunduk takut. Salah satu cara hanya mendapatkan saudara tiri Anda, lalu membuatnya membuka mulut. Tambah Ken. Kau benar Ken. Bawa perempuan itu ke hadapanku. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Perintah Zen. Dia akan membalas perbuatan perempuan itu. Ia tidak akan berbelas kasih walau perempuan itu adalah saudara tirinya. Baiklah Tuan. Akan tetapi ini seperti sedikit membutuhkan waktu. Karena perempuan itu memiliki banyak identitas palsu dan dia sepertinya sudah tahu jika dia dalam pencarian. Jelas Ken. Aku tidak mau tahu Ken. Pokoknya, kau harus membawa perempuan itu di hadapanku secepatnya. Titah Zen tak terbantahkan. Setelah menatap Zen terdiam, Ken memutuskan untuk pamit keluar dari ruangan, memberikan waktu untuk tuannya menenangkan diri. Zen pasti sangat shock kali ini. Zen menghempaskan tubuhnya di kursi kerjaannya, menyandarkan tubuhnya. Laki-laki bodoh, kau berpisah dengan ibuku demi perempuan licik itu. Gumam Zen mengepalkan tangannya. Wajah Zen seketika sendu, mengingat bayangan wajah ibunya. Dadanya terasa sesak, jantungnya berdenyut sakit. Mengingat kehidupan ibunya dulu, pasti tidaklah mudah menjalani hari sebagai bagian dari keluarga Walter. Karena itulah, ibunya memilih pergi. Ibu, aku sangat merindukanmu. Batin Zen dengan manik mata berkaca-kaca. Dia sangat merindukan ibunya. Mengenang bagaimana dulu ibunya pergi meninggalkan semuanya. Ikut membawanya dari tempat mengerikan ini. Lalu hidup di negara bernama Indonesia dengan merubah semua identitas. Mengganti dengan yang baru. Sebagai Alvino Dirga. Hidup sebagai Alvino Dirga yang sederhana. Jauh dari kata mewah, namun dengan ketenangan, kebahagiaan, dan keceriaan, tak ada kebencian. Demi apapun, Zen sangat merindukan hidup tenangnya yang dulu, sebagai seorang fotografer pernikahan, menjadi orang Indonesia. Zen tersentak saat pikirannya mengudara, terkenang wajah seorang perempuan cantik yang selalu bermake up tebal dari negara itu. Siapa lagi kalau bukan vampir Cina? Bekik Zen menegakkan tubuhnya. Wajahnya seketika berubah serius. Jantung Zen semakin terpompa cepat. Tenggorokan seakan terasa kering. Oh astaga, dia baru teringat jika apa yang dikatakan oleh perempuan yang ia beri nama vampir Cina itu semua benar. Jadi, selama ini dia tidak berbohong. Dia tidak bersalah. Dia benar-benar menolongku. Gumam Zen. Zen mengusap wajah kasar. Seketika,
Bayangan perlakuannya pada perempuan yang terjebak menikah dengannya itu terbayang. Bagaimana jutek dan ketusnya dia menghadapi perempuan itu, menindasnya, membuatnya menjadi pelayan. Vampir Cina itu. Zen menghentikan ucapannya. Rasanya dia tidak sanggup mengatakan jika telah berbuat salah pada perempuan gila dandan itu. Lidah Zen keluh. Begitu banyak kesalahan yang mengudara di pikirannya tentang apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Vampir Cina. Zen lalu bergegas bangkit dari duduknya, lalu menyambar remap data laporan tentang saudara tiri pangkal semua masalah. Dia harus ke suatu tempat. Zen lalu meraih ponselnya, meletakkan benda pipi itu di telinga, terlihat menghubungi seseorang. Halo Ken, siapkan motor untukku. Tita Zen lalu melangkah cepat keluar ruangan.